Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, di sini aku akan serahkan nanti saja dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, ada sesuatu yang tiba-tiba berubah dan kalau aku lihat ini benar-benar kayak keputusan yang apa ya, udah kayak mantep gitu ya tentang pengabaian atau tentang menolak gimana ya aku harus ngomongnya kayak memotong suatu jalan tertentu atau rencana tertentu gitu sehingga kayak mandek gitu situasinya. Dan ini terjadi tiba-tiba dan kalau aku lihat juga kayak eh, keputusannya tuh kayak sulit untuk dirubah. Dan ini bentuk dari pengabaian dari seseorang yang mungkin mencoba untuk mengabaikan masalah. Ya, dia takut mungkin masalah ini akan semakin merembet, makanya dia kayak mengkat masalah tersebut. Jadi masalahnya bukan diselesaikan, tapi dia malah lari dari masalah agar masalah ini di-cut gitu loh. Ya, dia membuang masalah seperti itu, bukannya menyelesaikan masalah. Karena masalah itu ternyata membuat dia itu sadar dan membuat semua hal itu terungkap. Sehingga di sini dia takut. Dia ada ketakutan, semua yang mungkin selama ini dia sembunyikan dari kamu itu semuanya terungkap. Apa yang selama ini dia rahasiakan dari kamu akhirnya ketahuan oleh kamu gitu. Dan aku lihat di sini dia sadar diri bahwa dia bersalah sama kamu ya. Jadi ada rasa eh, salah gitu dari dia karena memperlakukan kamu dengan penuh misteri, dengan penuh rahasia atau menyimpan rahasia dari kamu. Dan kalau aku lihat di sini dia itu orang yang masih punya sifat kekanak-kanakan, suka suka kebebasan, suka have fun aja, nggak suka mengambil resiko atau tidak suka menghadapi banyak masalah. Ya, dia belum ada jiwa kedewasaan, dia masih punya sifat kekanak-kanakan yang maunya semuanya itu serba instan, serba lancar, serba membuat dia have fun, membuat dia bahagia. Dan kalau aku lihat di sini, dia merasa kayak terjebak dengan masalah yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu atau yang selama ini tidak terselesaikan di antara kalian. Yang kalau misalkan ada masalah tahu-tahu dia tinggalkan dan dia lari, dia pergi begitu saja dan sekarang ternyata terkuak, terbongkar oleh kamu atau kamu tahu akhirnya misalkan tentang perselingkuhan. Ya, dia selama ini mungkin kamu sudah mengendus-ngendus nih bahwa eh, kamu selingkuh ya. Nah, kalau udah kamu cecer kayak gitu, dia tiba-tiba menghindar, dia tiba-tiba menghilang. Nah, akhirnya ada satu momen di mana di situ semuanya terbongkar, kamu tahu semua. Nah, disitulah akhirnya kamu yakin, oke, ternyata benar dugaanku selama ini, kamu ternyata selingkuh, kamu menyimpan wanita lain atau pria lain di luar sana tanpa sepengetahuan aku, ya mungkin sudah, ya entah mungkin ada yang sudah melangsungkan pernikahan atau gimana, ya entah atau apa gitu. Intinya di sini dia menyimpan sesuatu itu dan itu terbongkar dan sekarang saat ini dia itu benar-benar menutup diri dari kamu, menghindari, benar-benar menghindari kamu dalam keadaan frustasi. Saat ini tuh dia keadaannya frustasi banget karena yaitu dia udah dijudge jelek oleh kamu,
tapi dia tidak mau kehilangan kamu, cuman sayangnya dia sudah melakukan eh, apa ya, pengecewaan terhadap kamu. Dia telah mengecewakan kamu gitu. Jadi sekarang keadaan dia tuh frustasi, mau maju salah, mundur juga nggak mau gitu loh, nggak tega. Apa sih, bukan nggak tega, kayak ya nggak mau gitu. Maju salah, mundur salah kayak gitu. Banyak bukti-bukti yang telah kamu dapatkan ya, karena di sini semesta memang sudah menunjukkan ya. Ya, semesta sudah mengirim bukti-bukti nyata dan itu semua terbongkar, itu semua kamu sudah tahu gitu. Oke, cerminan. Ya, ada reflection di sini. Dia akhirnya sadar diri, tahu diri ya. Dari mengenalnya kamu, dia itu melihat ada sosoknya dia di dalam dirimu. Ya cerminan lah ya, yang selama ini mungkin dia memperlakukan kamu tidak baik. Akhirnya di sini dari tindakan yang memperlakukan kamu tidak baik, dan dia akan mendapatkan hal itu yang sama dari kamu. Gitu, dia akan mendapatkan hal-hal juga yang tidak baik dari kamu gitu. Bukan berarti kamu balas dendam, enggak. Lebih ke kayak sebab akibat lah ya. Dari apa yang dia lakukan, akibatnya kamu pun ya ada rasa sakit hati, otomatis kamu akan memperlakukan hal yang sama. Bukan bentuk dendam sih, tapi justru malah ini kayak bentuk rasa kecewamu gitu ya. Jadi refleksi, eh, reflection, cerminan ya, berada jauh dari kamu itu telah memungkinkan dia mendapatkan kejelasan. Ya, jadi kayak kamu itu cerminan dari dia lah gitu ya. Ternyata aku dulu memperlakukan kamu seperti itu ya. Aku sering nyuekin kamu, aku mengkhianati kamu, aku memperlakukan kamu tidak baik seperti itu, ya. Kemudian di sini ada tidak layak. Setelah dia mengenal kamu ya selama ini, ternyata dia sekarang sudah bisa menilai ya bahwa dia itu ternyata tidak layak untuk kamu, tidak ada seper-sepernya dari kamu, yang dia egois, yang dia sombong, memamerkan ini itu, ternyata kamu lebih berpunya dari dia. Mungkin secara materi kamu lebih berpunya dari dia, kemudian dari perhatian, ternyata kamu lebih diperhatikan banyak orang. Apalagi rasa sayang, ya dulu kamu sayang banget sama dia, ternyata dia tidak pernah memperlakukan kamu dengan baik, ya dia tidak pernah menyayangi kamu. Ternyata di luar sana banyak lawan jenis yang ternyata sayang sama kamu, gitu ya. Intinya di sini dia merasa bahwa tidak layak ya. Ternyata kamu itu orang yang lebih baik daripada dia, gitu. Apalagi di sini ada third party ya, ada pihak ketiga yang menghalangi akhirnya kalian untuk bisa bersama. Ya, dia menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian. Nah, itu ya, mungkin itulah yang dia sembunyikan selama ini. Kemudian ada tanggung jawab ya. Saat ini tuh dia harus mengurus kebutuhan finance dia dulu, dan emosional dia dulu, karena saat ini tuh kalau aku rasa finance dia tuh lagi sedrop-dropnya. Keuangan dia tuh lagi miskin-miskinnya, bokek-bokeknya gitu loh. Akhirnya di sini juga mempengaruhi emosi dia, mempengaruhi emosional dia, suka bad mood, suka tiba-tiba marah, suka tiba-tiba apa ya, ya tidak menikmati hidup, ya emosional dia naik turun lah, ya nggak stabil kayak gitu. Jadi dia saat ini butuh untuk mengurus kebutuhan finance dia dulu dan emosional dia dulu. Dan dia tahu ya, selama ini dia kan punya keraguan terhadap kamu dan hubungan ini. Karena ya itu tadi, dia mau kamu tapi juga mau pihak ketiga. Sehingga ada keraguan untuk memilih antara kamu atau pihak ketiganya gitu. Atau pihak yang lainnya seperti itu. Sehingga ada keraguan, dan justru dari keraguan dia, dari ketidakmampuan dia dalam bersikap tegas untuk memilih, ini justru malah menyakiti kamu.
Dia tahu itu. Saya tahu ketidakmampuan saya untuk membuat keputusan itu menyakiti kamu, kata dia. Ya, ada indecisive di sini ya. I know my inability to make a decision hurt you, kata dia. Ya, jadi ketidakmampuan dia dalam bersikap tegas itu justru malah menyakiti kamu. Oke, kemudian di sini ada ketidakpuasan ya. Dalam situasi apapun sekarang yang terjadi di hubungan kamu bersama dia, dia merasa tidak puas. Dia merasa ini tidak adil. Ini merasa kayak ini bukan apa yang dia mau gitu. Ya, ya gimana mau dia mau lah. Mana ada orang yang mau diselingkuhin ya, mana ada orang yang mau diduakan. Seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini, I wasn't happy the way things were going. Ya, saya tidak senang dengan apa yang terjadi. Ya, ini bisa dibilang kayak karma lah ya, bentuk keadilan dari Tuhan untuk kamu dan dia. Gitu. Kamu sudah tulus ya kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Dia yang tidak tulus dia akan mendapatkan penderitaan. Itu loh. Ya, jadi kalau aku lihat saat ini dia sedang mengalami karma dari tindakan dia selama ini kepada kamu. Oke. Terus apa sih yang ingin dia katakan ke kamu? I cannot let you go. Dia tidak mau kamu pergi dari dia, tidak akan membiarkan kamu pergi. Dia tidak bisa membuat kamu pergi dari dia. Ya, jadi dia akan terus menghantui hidupmu. Dan saat ini saya perlu untuk memperbaiki diri. Aku mencoba menjernihkan pikiranku terlebih dahulu. Ya, I need to work on myself. I'm trying to clear my head. Jadi aku ya, maksudnya aku itu ya si dia ya. Aku perlu memperbaiki diriku dulu. Aku sedang mencoba untuk menjernihkan pikiranku. Kemudian I should have thought for you. Seharusnya aku memikirkannya untukmu ya. Maksudnya sebelum dia bertindak seharusnya dia pikirkan dulu. Tapi ternyata dulu itu dia sesuai dengan egonya aja dia lakuin semau jidat dia gitu ya. Seharusnya dia memperlakukan kamu sebelum dia bertindak dipikir-pikir dulu efeknya kayak gitu ya. Tapi ternyata enggak. Dulu itu dia selalu mengikuti apa mau dia dan egonya. I'm afraid that I lost you forever, kata dia. Jadi aku takut aku akan kehilangan kamu selamanya. Wah, aduh, ngeselin ya orang ini. Oke deh. Ini seperti itulah ya. I know that we have a soul connection. Ya, aku tahu bahwa kita memiliki koneksi jiwa, kata dia. Jadi ikatan batin di antara kalian itu kalau aku lihat memang masih kuat. Ya, dia masih bisa merasakan apa yang kamu rasakan dan sebaliknya pun begitu. Kamu bisa merasakan apa yang dia rasakan. Bahkan kalian satu sama lain bisa tahu tanpa melihat dengan mata kepala sendiri, bisa tahu dia dengan siapa, kamu dengan siapa, apa yang dia lakukan dan apa yang kamu lakukan. Ya, karena itu ada soul connection, ada koneksi jiwa gitu, yang terikat, yang terkait dalam diri kalian masing-masing gitu. Kalian itu sama-sama terikat, sama-sama terkait dalam soul connection gitu. Sehingga memang akan sulit ya untuk bisa melepas. Maaf aja ini mah. Ya, dan I want to treat you that way you deserve ya. Dia ingin memperlakukan kamu sebagaimana layaknya kamu dapat diperlakukan gitu. Atau selayaknya ya kamu yang sosok seorang orang yang baik, yang tulus, yang penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, yang benar-benar berdedikasi. Ya kamu pantas untuk mendapatkan balasan yang layak. Ya kamu juga pantas untuk dicintai, disayangi, diperhatikan, ya dan semacamnya seperti itu. Ya, dia ingin memperlakukan kamu seperti itu. Oke, kita lihat aja nanti ke depannya dia bakalan seperti itu atau enggak. Apakah ini hanya sekedar omong kosong? Oke, kita lihat cerita selengkapnya. Apa sih yang terjadi dalam hubungan kamu bersama dia selama ini?
Jadi kalau aku lihat di sini dia itu ingin, eee, memikirkan lagi ya, memikirkan kembali hubungan yang sebelumnya dengan kamu dan memikirkan kembali untuk memiliki gagasan yang lebih jelas tentang, apa yang ingin dia lakukan di masa depan dengan kamu, ya. Apakah, memang kamu masih mau untuk memiliki hubungan dengan dia dan melangkah ke pernikahan atau gimana, itu masih dia pikirkan, ya. Jika kalau misalkan kamu nggak mau, kira-kira dia udah sanggup belum masa depan dia tanpa kamu, seperti itu. Itu sedang dia pikirkan, ya, kalau aku lihat saat ini. Hmm. Jadi, kalau aku lihat, ya dia itu sering menghindari kamu ya karena ini juga ada Eight of Cups menandakan bahwa, eee, itu di masa-masa atau di waktunya dia untuk mengevaluasi kembali pilihan dia, dan memikirkan hal-hal yang memang dia sukai dan, memang kamu yang dia sukai dan memang kamu yang dia pedulikan gitu. Karena di sini kalau aku lihat ya, dari apa yang pernah terjadi di hubungan kalian membuat hubungan kalian itu kikuk canggung gitu ya. Jadi dia memikirkan kembali apakah memang kamu tepat orangnya, apakah selama ini ketika dia bersama kamu apakah bahagia? Of course dia merasa bahagia, apalagi terus itu apakah dengan kamu memang pasangan yang tulus mencintai dia? Of course gitu ya. Terpaut entah berapa lama sudah ya hubungan kalian. Mungkin kalau aku lihat sih memang ini sudah lama, mungkin ada yang sudah bertahun-tahun ya. Terpaut dari itu, ya. Intinya di sini dia ingin mengambil keputusan sesuai hati nurani dia, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan kalau aku lihat memang setiap dia menjalani hubungan dengan orang baru pun, dia kayak nggak ada kebahagiaan, nggak ada kesuksesan juga dalam hubungan, nggak ada tujuan juga, nggak ada kenikmatan, beda rasanya dengan kamu. Jadi kalau aku lihat di sini, dia memikirkan kalau misalkan dia hidup tanpa kamu di masa depan, apakah dia lebih bahagia? Apakah dia kalau sama orang barunya dia akan lebih bahagia? Nah, itu sedang dia pikirkan saat ini. Dan kalau aku lihat memang justru dia setelah dia mencoba untuk hidup tanpa kamu, ternyata justru di sini malah memberikan lebih banyak rasa sakit yang dia dapatkan gitu loh. Ketika dia memilih dengan orang baru, ya dia meninggalkan kamu. Walaupun ini bukan dalam suatu pernikahan ya, belum dalam suatu pernikahan, dia meninggalkan kamu dengan orang baru justru malah menambah rasa sakit. Apalagi kalau di sini udah meninggalkan kamu yang notabene sudah sah menjadi pasangannya. Saat meninggalkan kamu, wah lebih ada rasa penyesalan di situ. Udah mati kutu dia, udah klek banget rasa bersalahnya. Ya. So, saat ini tuh dia lagi fokus pada hal-hal penting yang juga memikirkan tentang hubungan kalian ke depannya. Kayak gitu. Ya, jadi saat ini tuh dia kayak bersemedi memikirkan, mengevaluasi lagi kira-kira kalau dia masa depannya tanpa kamu gimana ya? Ternyata justru malah lebih memberikan rasa sakit ya. Dan aku lihat di sini memang orang ini gila kerja, orang yang sangat-sangat memperdulikan uang, materi, pekerjaan, hal-hal yang bersifat duniawi. Sehingga inilah yang mungkin membuat kamu itu merasa kesal sama dia karena sering dicampakkan oleh dia, sering tidak diperdulikan oleh dia, sering diduakan oleh pekerjaan, juga lagi ditigakan dengan third party-nya itu. Ya jadi udah entah apalah bentuk hubungan incomplicated banget, lengkap, perfect banget ya, apa kedustaan dari si dia ini. Ya, jadi kalau aku lihat di sini ini juga yang mempengaruhi hubungan kalian karena orang yang gila kerja sehingga mungkin energi dia sudah habis, terkuras dengan pekerjaan sehingga ketika dia sudah pulang dari pekerjaannya dia sudah apatis, sulit untuk bisa meluangkan waktu dan memberikan energi dia untuk hanya sekedar memberikan kabar, gitu ya.
Lebih ke egois sih ya, bukan kita memahami dia tapi lebih ke egois justru malah ini ya. Apa susahnya sih cuman sekedar telepon, ya walaupun nanti endingnya ketiduran gitu kan. Ya hanya cuman sekedar itu doang kayak bakalan jempolnya putus aja gitu ya kalau ngabarin kamu. Tapi ya gimana, itulah Eight of Pentacles reverse ya. Dia setelah gila kerjanya dia akan menjadi apatis untuk uh, memfokuskan pada hubungan gitu ya. Jadi di sini sering mencampakkan kamu, sering tidak memperdulikan kamu itu. Dan kalau aku lihat juga di sini ada Four of Wands, berarti menandakan bahwa si dia ini itu lagi fokus ya sama keluarga. Terus itu ya lagi have fun juga dengan keluarga-keluarganya. Dan kalau misalkan saat ini memang kalian lagi berpisah, berarti ada keinginan dari dia untuk reuni lagi dengan kamu, union, penyatuan kembali dengan kamu, bahkan mungkin ada rencana dari si dia untuk melakukan perayaan seperti itu, mungkin lamaran ya, atau pernikahan, atau merayakan hari jadi hubungan kalian, atau merayakan ulang tahun kalian, seperti itu deh ya. Karena ini kita lihat aja nih ya, Four of Wands itu ada empat wands yang berdiri tegak dengan rumbai-rumbai bunga gitu ya, ada daunan ya, kayak bentuk-bentuk pita gitu lah ya, bentuk-bentuk pita perayaan itu. Terus di sini ada dua orang ya, cowok cewek merayakan sesuatu, bawa buke juga. Terus ini ada orang rame ya, jadi anggaplah ini keluarga, teman-teman. Nah ini kalian yang merayakan gitu, dia ada rencana untuk ini karena ini kartu keempat ya. Kartu keempat itu hanya kayak apa ya, bentuk dari keinginan, keinginan ya seperti itu, atau di masa lampau, keinginan di masa lampau gitu ya. Jadi ini keinginan tapi belum terrealisasi ya, karena ini di kartu keempat soalnya. Kecuali kalau itu di kartu kelima, mungkin akan terjadi. Tapi sayangnya ini di kartu keempat, so kalau aku rasa itu hanya sebuah keinginan. Entah ya apakah ini bisa terrealisasi atau enggak. Tapi intinya kalau tentang reuni mungkin akan bisa, karena kan kalau reuni bisa lewat telepon, lewat SMS atau chat dia, atau media sosial apa gitu. Mungkin itu gampang, lebih gampang kan modalnya. Terus kalau kalau misalkan perayaan kan berarti dia harus memodal modal dari uang juga kan, sedangkan di sini aja dia keteteran. Miskin banget dia kalau aku lihat. Saat ini tuh dia lagi miskin banget kalau aku lihat ya. Like, intinya lagi berjuang banget lah dalam keuangan. Kita nggak usah ngomong dia miskin atau kayaknya deh lah ya. Lagi berjuang banget ya. Ya, kalau aku lihat saat ini memang dia lagi memberikan batasan ke kamu atas sesuatu, atas hubungan ini karena ada sesuatu atau pihak eksternal yang mempengaruhi hubungan kalian, yang mempengaruhi dia akhirnya menyabotase hubungan kalian. Bisa jadi pihak eksternal itu adalah keluarga, orang tua, atau memang ya third partinya itu ya, selingkuhannya. Kita nggak tahu deh sebenarnya di sini kamu yang selingkuhannya atau dia yang selingkuhnya, intinya orang selain kamu ya. Pihak luar di antara kamu dengan dia, nah itulah yang mencoba untuk mempengaruhi dia, menyabotase hubungan ini agar hubungan ini tuh tidak terjalin, sehingga adanya perselisihan di antara kalian, akhirnya ada perpisahan di antara kalian ya, ada pertengkaran juga kalau aku lihat. Tapi karena ini Six of Wands, di saat-saat kamu dengan dia saat ini lagi berpisah, lagi ya diem-dieman, silent treatment, tidak ingin adanya pertemuan, dia kan masih sering stalkingin kamu ya. Dia masih sering ngeliatin media sosial kamu. Kalau misalkan di sini kamu belum memblokir dia, ya mungkin saat ini tuh mungkin terakhir kali deh, terakhir kali mungkin pas waktu sebelum kamu blokir dia, dia mungkin melihat kamu, loh kok sekarang kamu lebih cantik, lebih bahagia, lebih lebih menarik. Ya, intinya di sini ketika saat ini kalian sudah berpisah, dia melihat kamu sekarang tuh lebih menarik. Sehingga dia itu ketarik lagi energinya untuk datang lagi ke kamu
untuk menawarkan kembali hubungan, menawarkan lagi cinta ke kamu, karena memang ya dia tertarik lagi gitu sama kamu. Dia memang memang sejujurnya memang masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu. Sehingga di sini kalau aku lihat dia akan mengambil inisiatif untuk memberitahu perasaan dia terhadap kamu. Memang energinya aku lihat memang saat ini kamu LDR ya dengan dia, cukup jauh di sini kalau aku lihat. Mungkin ini memang kalian LDR itu karena pekerjaan, atau memang ya tempat tinggal juga memang udah jauh gitu ya. Dan ada niatan dari dia kayak ingin membawa kamu pindah ke daerah dia, ke kota dia agar lebih dekat, atau dia kayak ada rencana untuk segera bertemu secara fisik dengan kamu gitu. Agar lebih dekat aja kayak gitu ya. Intinya di sini kalau ada Six of Wands-nya tegak, ada kabar baik lah ya. Kabar baik yang mungkin akan membahagiakan kalian di masa depan. Cuman ya nggak tahu ya, kamu masih akan menerima dia atau enggak. Untuk keputusan kamu masih menerima atau menerima dia atau tidak, ya aku serahkan aja deh dengan kamu. Kamu maunya gimana? Ya, aku rasa cukup ya. Karena kalau aku lihat di komentar-komentar ya, sebelum komentarnya aku tutup itu, masih ada yang ingin menerima dia lagi. Ada juga yang udah menolak dia, nggak mau nerima dia lagi. Ada juga yang menghujat, bahkan menghujat saya juga ada. Ya, nggak apa-apa sih. Hak berbicara ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk alfabetnya di sini ada apa nih? K, B, V, T, C, Y, W, A, Q, R, D, U, Z, E, L, N, H, M. Oke, itu aja. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua. Berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.